Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Nova Safira. Saya calon guru penggerak angkatan 9. Kali ini saya akan membahas tentang kesimpulan dan refleksi modul 1.1 oleh belajar Dewantara. Pemikiran-pemikiran belajar Dewantara. Menurut belajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menyusun segala konsep yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan dan tinggi-tingginya. Pendidik itu hanya dapat menyusun, tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kodrat. Dalam menuntun, pendidik ibaratkan sebagai petani yang menanam padi. Dalam menanam padi menjadi beras yang unggul, petani akan menemui berbagai cara agar sabar menanamnya. Sama halnya dengan pendidik. Dalam kegiatan pembelajaran, guru harus memiliki banyak cara, sabar dan ikhlas untuk dapat menghasilkan generasi atau anak-anak. Budi pekerti atau watak serta karakter merupakan perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan semua perasaan. Budi pekerti yang dimaksud adalah bahwa pendidikan bisa menghasilkan manusia menuju perbuatan yang baik. IHD juga mengingatkan bahwa dalam menuntut kodrat anak harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah lingkungan alam tempat peserta didik berada, baik itu kultur budaya maupun kondisi alam geografisnya. Sedangkan kodrat zaman adalah perubahan dari waktu ke waktu. Pemikiran IHD yang sangat terkenal di dunia pendidikan adalah Ingarso Suntulodo, Ing Madio Manguntaso, Tuturi Handayani, yang artinya di depan memberi contoh, di tengah membangun semangat, di belakang memberikan dorongan. Kali ini saya akan mengekspresi apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran kelas sebelum saya mempelajari. Dulunya saya beranggapan bahwa seorang siswa harus bisa beradaptasi dengan lingkungannya, belajar dengan giat agar dapat berkemampuan sama dengan siswa lain. Saya juga berpikir bahwa semua murid harus bisa mencapai KKM, yaitu kriteria peningkatan. Saya juga harus berburu-buru mengerjakan materi yang diajarkan, tanpa memikirkan apakah peserta didik saya mampu atau tidak dalam memahami materi yang saya ajarkan. Dan saya sering merasa kesal jika peserta didik tidak bisa menyelesaikan tugas yang saya berikan, padahal semua tugas yang saya berikan terkesan atau terbilang mudah. Kali ini, setelah mempelajari modul 1.1 tentang filosofi Ki Dewantara, apa yang berubah dari pikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang pertama adalah tujuan dari pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Sebagai seorang pendidik, kita harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Siswa bukan lagi sebagai objek, melainkan subjek dari pembelajaran, sehingga kegiatan pembelajaran harus berpusat pada anak. Kita juga harus memperhatikan minat dan bakat anak, di mana kita sebagai pendidik harus bisa menjadi fasilitator bagi anak untuk mengembangkan kemampuan dan bakat anak dengan memanfaatkan kodrat zaman melalui media teknologi yang berkembang, tanpa menghilangkan unsur sopan santun dan budi pekerti. Dan kesimpulan yang bisa saya ambil adalah pendidikan itu harus menuntun anak untuk mendapatkan pengajaran sesuai minat dan bakatnya, mempertimbangkan pendidikan sebagai proses yang menghasilkan cita, rasa, dan cinta. Menurut saya, kita sebagai seorang pendidik harus bisa, yang pertama, kita harus lebih memahami karakteristik anak. Yang kedua, harus lebih sabar dalam mendidik dan